Di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami hari lepas hari, membawa kami ke hari perhentian ini. Kami bersyukur kalau di hari perhentian ini kami bisa berada di dalam rumah-Mu sebagai umat-Mu untuk beribadah, untuk bersekutu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal. Dan kiranya Tuhan juga memimpin kami ketika merenungkan firman Tuhan. Persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan-Mu berbicara. Sesungguhnya kami ini adalah orang berdosa. Kami tidak mungkin bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan kami tidak mungkin bisa memahami suara Tuhan. Dosa selalu menjadi penghalang kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus mencerahkan pikiran kami dan menguasai hati kami. Supaya kami dapat mendengarkan-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini. Kiranya Tuhan memakai suara yang keluar dari mulutnya untuk menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Matius 6 ayat 16 sampai 18. Kita akan membacakan bagian ini secara bersama-sama. Matius 6 ayat 16 sampai 18. 2, 3, ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai doa dan hari ini kita berbicara mengenai puasa. Urutan ini mengikuti khotbah di bukit. Saudara-saudara, dalam khotbah di bukit, Yesus berbicara mengenai doa terlebih dahulu, baru berbicara mengenai puasa. Tadi kita membaca bagian mengenai puasa, yaitu Matius 6 ayat 16 sampai 18. Tapi kalau saudara-saudara mundur satu bagian sebelumnya, di situ Yesus berbicara mengenai doa, yaitu di pasal 6 ayat 5 sampai 15. Jadi kalau saudara-saudara membaca urutan di dalam Matius 6, saudara kasih oleh Tuhan, di situ Yesus berbicara mengenai doa terlebih dahulu, baru dia berbicara mengenai puasa. Saudara-saudara, puasa adalah disiplin rohani yang terabaikan di antara orang Kristen. Orang Kristen tidak mempertanyakan apakah orang Kristen perlu membaca Alkitab atau berdoa. Tetapi banyak orang Kristen yang mempertanyakan apakah orang Kristen perlu berpuasa. Sudah 2 minggu kita berbicara mengenai disiplin rohani. Kita sudah berbicara mengenai disiplin rohani membaca Alkitab. Kita sudah berbicara mengenai disiplin rohani berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita tidak melakukan disiplin rohani itu secara konsisten, tapi kita tidak bertanya atau kita tidak mempertanyakan apakah orang Kristen perlu membaca Alkitab, apakah orang Kristen perlu berpuasa. Orang yang tidak tekun membaca Alkitab, orang yang tidak tekun berdoa pun tidak bertanya apakah orang Kristen perlu disiplin dalam membaca Alkitab dan apakah orang Kristen perlu berdisiplin di dalam berdoa. Tetapi ketika sampai pada topik puasa, banyak dan sering orang Kristen bertanya, saudara kasih, apalagi melakukan. Belum melakukan, saudara kasih oleh Tuhan, orang Kristen saja sudah banyak yang bertanya atau seringkali bertanya, apakah kita perlu berpuasa? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di antara disiplin-disiplin rohani, puasa adalah disiplin rohani yang terabaikan di antara orang Kristen. Orang Kristen masih berdoa, orang Kristen masih membaca Alkitab. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, sebagian saudara kasih oleh orang Kristen juga masih berpuasa. Tapi banyak orang Kristen, jangankan berpuasa saudara-saudara, masih mempertanyakan apakah orang Kristen perlu berpuasa. Ya, kalau nggak perlu berpuasa, ya ngapain berpuasa? Kan kira-kira begitu, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Matius 6 ayat 16 sampai 18 menunjukkan bahwa orang Kristen perlu berpuasa. Ini adalah jawaban terhadap pertanyaan saudara dan saya. Apakah orang Kristen di Perjanjian Baru masih perlu berpuasa? Apakah puasa itu masih berlaku bagi kita yang hidup di Perjanjian Baru?
Saudara kasih oleh Tuhan, Matius 6 ayat 16 sampai 18 yang kita baca tadi mengatakan bahwa puasa masih berlaku. Dari mana kita bisa melihatnya, saudara-saudara? Saya mengajak saudara untuk memperhatikan ayat 16. Mari kita sama-sama memperhatikan ayat 16, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada ayat 16 kita akan mulai dengan membahas ayat 16, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan kata apabila pada ayat 16 itu. Nah, saudara-saudara, kenapa kata apabila ini penting, saudara-saudara? Karena Yesus bisa saja menggunakan kata jika. Jika kamu berpuasa. Tapi saudara-saudara, Yesus tidak menggunakan kata jika. Yesus menggunakan kata apabila. Di dalam bahasa Inggris, saudara kasih oleh Tuhan, kata apabila itu menggunakan kata when. Saudara-saudara, Yesus bisa saja menggunakan if. Ya, tapi Yesus tidak mengatakan jika kamu berpuasa. Yesus mengatakan apabila kamu berpuasa. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kata jika digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang belum pasti. Tetapi kata apabila digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah pasti. Saudara-saudara, kata jika itu digunakan kalau itu belum pasti dilakukan. Tapi kata apabila digunakan kalau sesuatu itu sudah pasti dilakukan. Yesus tidak mengatakan jika kamu berpuasa. Kalau Yesus mengatakan jika kamu berpuasa, berarti puasa boleh ya, boleh tidak. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. It's a matter of preference. It's a matter of personal preference. Ya, mungkin kamu tipikal orang Kristen yang mau berpuasa. Mungkin kamu tipikal orang Kristen tidak mau berpuasa. Kalau kamu mau berpuasa, ikuti petunjuk-petunjuk ini. Itu kalau jika. Ya, tapi kalau kamu tidak berpuasa, kamu tipe yang tidak berpuasa, ya nggak usah diikutin petunjuk ini. Tapi Yesus tidak mengatakan jika. Yesus mengatakan apabila, when you fast. When you fast. Bukan if you fast. When. Apa artinya when? It's a matter of time. Bukan a matter of preference. It's a matter of time. Apabila kamu berpuasa, artinya saudara-saudara, murid-murid Yesus pasti berpuasa. Entah hari ini, entah besok, entah minggu depan. Tapi puasa adalah bagian dari kehidupan murid Yesus. Di sini kita melihat bahwa Yesus tidak mempertanyakan tentang puasa. Yesus mengasumsikan murid-muridnya berpuasa. Yesus tidak bertanya, kamu berpuasa, kamu tidak berpuasa? Bukan. Yesus mengasumsikan, kamu pasti berpuasa. Dia tahu murid-muridnya akan berpuasa. Jadi saudara-saudara, ayat 16 dari kata apabila kita bisa melihat bahwa puasa itu bukan opsi. Bukan opsional, saudara kasih oleh Tuhan. Puasa itu bagian dari kehidupan murid-murid Yesus. Kalau saudara murid-murid Yesus, maka saudara-saudara harus menjadikan puasa sebagai bagian dari disiplin rohani. Dan kalau kita konsisten, saudara kasih oleh Tuhan, kita bisa membandingkan dengan bagian-bagian sebelumnya di pasal 6, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pasal 6, di situ Yesus membahas mengenai 3 kewajiban agama. Itulah tema utama dari Matius 6, saudara-saudara. Kewajiban agamamu. Dan di pasal 6, Yesus membahas mengenai 3 kewajiban agama. Yang pertama adalah memberi sedekah. Yang kedua adalah berdoa. Dan yang ketiga adalah berpuasa. Dan kalau saudara perhatikan, ketiga kewajiban agama ini dimulai dengan kata yang sama. Apabila kamu memberi sedekah. Apabila kamu berdoa, apabila kamu berpuasa. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita mengakui yang pertama dan yang kedua itu sebagai kewajiban, maka yang ketiga juga harus diterima sebagai kewajiban. Di bagian yang pertama, Yesus mengatakan apabila kamu memberi sedekah. When? Waktu kamu memberi sedekah. Bukan jika kamu memberi sedekah, waktu kamu memberi sedekah. Yesus mengasumsikan orang Kristen nggak boleh pelit. Orang Kristen harus memberi. Yang kedua, orang Kristen harus berdoa. Apabila kamu berdoa. Bukan kalau kamu berdoa. Kalau jika kan kesannya kalau kamu berdoa. Kalau enggak, ya nggak usah. Tapi bukan kalau kamu, waktu kamu berdoa. Jadi orang Kristen boleh nggak berdoa? Ya nggak boleh, orang kasih oleh Tuhan. Yesus mengasumsikan orang Kristen berdoa. Orang Kristen tahu berdoa. Orang Kristen pasti berdoa. Nah, kalau yang pertama pakai kata apabila, kalau yang kedua pakai kata apabila, ya maka yang ketiga juga pakai kata apabila.
Nah, artinya saudara-saudara, kalau kita mengatakan berdoa itu adalah bagian dari disiplin rohani, maka kita harus menerima, harus fair, bahwa berpuasa juga adalah bagian dari disiplin rohani. Nah, saudara-saudara, kita nggak pernah mempertanyakan yang pertama dengan kedua. Saya tidak mengatakan, saudara-saudara, kita melakukan yang pertama dan kedua. Saudara-saudara ya, saya nggak mengatakan kita melakukan yang konsisten. Tapi saudara-saudara, kita tidak pernah keberatan untuk yang pertama dan kedua, bahwa itu adalah bagian dari kehidupan rohani kita. Tapi saudara-saudara, untuk yang berpuasa, saudara-saudara, seringkali orang Kristen masih berdebat. Ya, berpuasa itu bagian nggak? Itu bagian dari kehidupan rohani nggak? Tapi saudara-saudara, dari ayat 16, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ya, itu bagian dari kehidupan rohani kita. Itu bagian dari disiplin rohani kita. When you fast. Bukan if you fast. Bukan kalau kamu berdoa ya, bukan. Tapi waktu kamu berdoa, waktu kamu berpuasa. Saudara-saudara, Matius 6 ayat 16 sampai 18 sebenarnya bukan perintah untuk berpuasa, tetapi perintah bagaimana berpuasa. Saya ulangi saudara-saudara ya. Matius 6 ayat 16 sampai 18 bukan sebuah perintah untuk berpuasa. Di situ Yesus sudah mengatakan, "Hai murid-muridku, berpuasalah engkau." Seakan-akan mereka tidak tahu puasa. Dan Matius 6 ayat 16 sampai 18 juga bukan larangan untuk berpuasa. "Hai murid-muridku, kamu nggak perlu lagi berpuasa kayak orang Yahudi." Bukan. Matius 6 ayat 16 sampai 18 adalah perintah bagaimana berpuasa. Bukan perintah untuk berpuasa, tapi perintah bagaimana berpuasa. Yesus mengasumsikan kita berpuasa. Persoalannya, bagaimana berpuasa dengan benar? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tradisi puasa sudah berlangsung sangat lama dalam agama Yahudi. Murid-murid Yesus orang Yahudi, Yesus sendiri orang Yahudi. Saudara-saudara, orang Yahudi itu tidak asing dengan puasa. Dan menarik saudara-saudara ya, hampir semua agama ada puasanya. Saudara-saudara percaya tidak percaya saudara-saudara, hampir semua agama ada puasanya. Seperti semua agama ada doanya, saudara dikasihi oleh Tuhan. Seperti itu juga semua agama ada puasanya. Ya, saudara-saudara, saudara boleh cross check saudara, agama mana yang tidak ada puasa di dalamnya. Hampir semua agama ada puasanya. Jadi saudara-saudara, di dalam agama Yahudi ada puasa. Saudara-saudara, kalau kita mundur ke perjanjian lama ya, Musa pernah berpuasa 40 hari loh di Gunung Sinai. Daud pernah berpuasa ketika anak yang dilahirkan Bathsheba itu sakit keras. Dan pada hari raya pendamaian, the Day of Atonement, semua orang Israel harus berpuasa. Saudara-saudara, kita masih bisa menambahkan contoh-contoh yang lain. Dan semua itu menunjukkan bahwa apa? Tradisi puasa sudah sangat lama di dalam agama Yahudi. Dan saudara-saudara, bukan agama Yahudi saja yang berpuasa. Agama-agama lain juga berpuasa. Agama-agama lain juga berpuasa, saudara-saudara. Dan kalau kita kembali ke agama Yahudi, saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Dan kalau saudara perhatikan, Yesus pun berpuasa. Dan puasa Yesus yang sangat terkenal adalah cerita mengenai Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari. Yesus dicobai di padang gurun, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan konteks Yesus dicobai di padang gurun apa? Dia berpuasa selama 40 hari. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita tidak menyadari betapa penting peristiwa Yesus berpuasa. Tapi kalau saudara memperhatikan bagaimana penulis Injil menempatkan cerita Yesus berpuasa, saudara harus menyadari bahwa peristiwa itu penting. Peristiwa itu penting, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, hal pertama yang menunjukkan peristiwa itu penting adalah 40 harinya tentunya. Saudara-saudara, kenapa Yesus harus 40 hari? Kenapa 40 hari? Kenapa enggak 30 hari? Biar 1 bulan pas. Karena angka 40 itu mengingatkan dengan perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan saudara perhatikan, selama 40 tahun dicobai. Seperti itulah Yesus berpuasa 40 hari. Dan selama itu dia dicobai. Seperti Israel, selama 40 tahun mengalami pencobaan. Dan kalau saudara perhatikan, ayat-ayat yang dikutip Yesus waktu menjawab iblis, itu adalah ayat-ayat yang muncul di dalam kisah perjalanan Israel selama 40 tahun. Jadi saudara-saudara, kenapa cerita Yesus berpuasa itu penting, saudara-saudara? Karena di situ Yesus lagi menunjukkan bahwa dia adalah Israel yang sejati. Dialah Israel itu sendiri sebenarnya. Seperti Israel dicobai selama 40 tahun gagal, beda dengan Yesus. Dia dicobai selama 40 hari tidak gagal.
dia menang atas pencobaan. Tapi saudara-saudara, ada hal lain yang menunjukkan cerita itu penting. Kalau saudara perhatikan, saudara-saudara Tuhan, Yesus itu memulai pelayanannya dengan berpuasa. Sebelum dia melayani sampai dia disalibkan, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Puasa. Sebelum melayani, Yesus itu menjadi tukang kayu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi bertahun-tahun dia menjadi tukang kayu. Sebelum akhirnya dia memulai pelayanannya. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara-saudara, interval dari Yesus sebagai tukang kayu menjadi Yesus yang melayani, saudara-saudara, itu intervalnya di mana? Di puasa. Maka kalau saudara perhatikan, penempatan cerita Yesus berpuasa, saudara-saudara, itu setelah baptisan. Saudara-saudara, setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus kemudian membawanya ke padang gurun. Dan apa yang Yesus lakukan di padang gurun? Berpuasa. Dan setelah dia selesai berpuasa, dia memulai pelayanannya. Jadi saudara perhatikan, saudara-saudara, Yesus memulai pelayanannya dengan berpuasa, atau Yesus berpuasa selama 40 hari sebelum dia memulai pelayanannya 3,5 tahun. Sebelum memulai pelayanan 3,5 tahun, Yesus berpuasa terlebih dahulu di padang gurun. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memang puasa Yesus ini puasa yang unik, seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara ya. Puasa itu puasa yang unik. Ya, saudara-saudara, karena di situ dia sedang menunjukkan dia adalah Israel. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ada satu poin yang kita bisa ambil dari puasanya Yesus, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara ya. Yesus sebelum memulai yang besar, dia berpuasa dulu loh. Yesus berpuasa sebelum dia memulai babak baru dalam hidupnya. Saudara-saudara, 3,5 tahun itu adalah babak yang sangat signifikan di dalam hidup Yesus. Dan sebelum dia memulai babak itu, dia ngapain? Puasa loh. Tidak berarti kita perlu puasa 40 hari, saudara-saudara Tuhan. Tapi ada hal yang kita bisa ambil dari puasa Yesus. Sebelum memulai babak yang penting, sebelum dia memulai pekerjaan yang besar, dia berpuasa. Maka saudara-saudara, di sini kita bisa melihat ada bedanya puasa dengan doa. Saudara tidak dipanggil berpuasa tiap hari. Saudara dipanggil berdoa tiap hari. Saudara dipanggil berpuasa di saat-saat tertentu. Occasionally, not daily. Puasa itu bersifat occasional. Occasional, saudara-saudara. Tidak berpuasa setiap hari. Tapi bukan berarti anti puasa. Tidak berpuasa setiap hari, betul. Ya, Tuhan juga tahu kita manusia, saudara-saudara. Kita butuh makanan. Dan Tuhan tidak mengatakan berpuasalah setiap hari. Dia hanya mengatakan apabila kamu berpuasa. Apabila kamu berpuasa. Tidak mengatakan tiap hari berpuasa. Tapi berdoalah tiap hari. Bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara tidak dipanggil untuk berpuasa tiap hari. Seakan-akan saudara-saudara kita ini anti makanan. Dan Allah pun tidak suka kita makan. Maka Allah mengatakan, jangan makan. Ya, puasa aja. Enggak loh, saudara-saudara ya. Tuhan tidak melarang kita makan. Tapi saudara-saudara, Tuhan juga mau kita berpuasa di momen-momen tertentu. Di momen-momen tertentu. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari Yesus ya. Sebelum dia memulai babak baru, dia memulai pelayanannya 3,5 tahun di dunia ini, yang nanti berakhir dengan penyalipannya. Dia tandai dengan apa? Dia tandai dengan berpuasa di padang gurun. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana ya kita memulai babak baru dalam hidup kita? Justru sebaliknya, saudara-saudara, kita mulai dengan makan-makan ya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, Yesus memulai babak baru yang penting dalam hidupnya dengan puasa. Tapi seringkali, saudara-saudara, kita nggak pernah berpikir kan, sesuatu yang baru, sesuatu yang signifikan, sesuatu yang remarkable itu dimulai dengan berpuasa. Kita justru mulai dengan apa? Makan-makan. Saudara-saudara nggak kebayang juga ya, saudara-saudara, besok kita nikah, seminggu kita puasa, saudara Tuhan ya. Ini puasa dalam rangka apa, Pak? Puasa dalam rangka masuk ke babak baru, apa? Melepas masa lajang, Pak. Ya repot lah, saudara-saudara ya, kalau kita puasa padahal masih harus persiapkan baju, masih harus persiapkan tempat, masih harus urus sana sini, saudara-saudara. Seminggu puasa, ya berantakan ya, mungkin pernikahannya akan berantakan, saudara-saudara. Apalagi pas hari pemberkatannya, saudara-saudara, sakit mah. Ya, kenapa? Karena dia puasa seminggu sebelum pernikahan. Sebab apa? Dia mau memulai babak baru dalam hidupnya dengan berpuasa. Ya, saya tidak mengatakan, saudara-saudara, saya tidak mengatakan kita harus seperti itu.
Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu ingat loh saudara-saudara ya. Kalau kita akan melakukan pekerjaan Tuhan yang besar, kita puasa nggak? Ayo saudara-saudara, Pak Tong mau KKR di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jadi panitia. Besar itu. Itu sebabnya tahun lalu saya mengatakan harus doa puasa. Pekerjaan ini terlalu besar untuk kita. Pekerjaan terlalu besar untuk kita. Saudara-saudara, bukan hanya karena banyak orang yang harus bukan hanya karena harus menjangkau banyak orang, bukan saudara-saudara. Ya, pekerjaan ini adalah pekerjaan terlalu besar untuk kita. Tapi Tuhan kasih kepercayaan ini untuk kita, saudara-saudara. Emang dia nggak tahu kita ini terbatas, tahu. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau tahu pekerjaan sebesar itu, kenapa nggak puasa ya? Ya saudara-saudara. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus sebelum memulai pekerjaan yang begitu besar di puasa. Apa saudara lebih besar daripada Yesus oleh Tuhan ya? Apa kita ini lebih besar daripada Yesus? Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, memang benar ada perikop yang seakan menunjukkan bahwa Yesus tidak setuju dengan puasa, yaitu Matius 9 ayat 14-17. Saya minta saudara-saudara untuk membuka bagian ini. Matius 9 ayat 14-17. Saya tidak minta kita untuk membacakan semua ayat ini saudara-saudara, tapi saya hanya akan menceritakan ulang apa yang ada di dalam bagian ini saudara-saudara ya, dari Matius 9 ayat 14-17. Saudara-saudara, di dalam bagian ini murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya, atau lebih tepatnya komplain saudara-saudara ya. Mereka bertanya kepada Yesus, mengapa muridmu tidak berpuasa? Sedangkan orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes berpuasa. Itulah pertanyaan pembuka dari cerita ini, saudara-saudara. Ya, pada ayat yang ke-14, kalau saudara-saudara baca di situ, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus. Ya, kenapa murid-murid Yohanes datang kepada Yesus? Karena mereka melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa, makan. Sementara murid-murid Yohanes itu berpuasa dan orang Farisi pun berpuasa. Loh, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab pertanyaan atau Yesus menjawab komplain mereka dengan sebuah analogi, dan saya percaya saudara masih ingat analoginya. Analogi ini bukan analogi yang asing, saudara-saudara. Yesus menjawabnya dengan analogi mempelai laki-laki dan sahabat-sahabatnya. Yesus berkata pada mereka, coba kamu lihat ya, ada mempelai laki-laki mau menikah 2-3 hari lagi. Sahabat-sahabatnya bagaimana? Nggak ada, sahabat-sahabatnya berduka cita. Kenapa? Karena mempelai laki-laki itu masih bersama-sama dengan mereka. Selama mempelai laki-laki itu bersama-sama dengan mereka, tidak ada sahabatnya yang berduka cita. Tapi setelah mempelai laki-laki itu diambil dari mereka, disitulah mereka berduka cita. Coba kamu perhatikan, ya, mempelai laki-laki yang akan menikah 2 hari lagi, 3 hari lagi, dia kumpul dengan sahabat-sahabatnya, ketawa-ketawa mereka. Kenapa? Karena mempelai itu masih bersama-sama. Tapi nanti setelah pernikahan, mempelai laki-laki itu diambil dari mereka. Setelah itulah mereka berpuasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang dimaksud Yesus dengan mempelai laki-laki? Ya dirinya sendiri. Siapa sahabat-sahabatnya? Murid-muridnya. Yesus berkata kepada Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes, ya, murid-muridku ini bukan tidak berpuasa, tapi belum waktunya untuk berpuasa. Mereka bukan tidak berpuasa. Mereka bukan tidak perlu berpuasa, tapi belum waktunya untuk berpuasa. Karena saat itu Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Nanti setelah Yesus naik ke surga, itu artinya mempelai laki-laki itu diambil. Tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Setelah itulah mereka berpuasa. Tapi sekarang 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan mereka, yang bukan waktunya untuk berpuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Kita beda dengan murid-murid, saudara-saudara. Mereka pernah 3,5 tahun sama dengan Yesus. Selama 3,5 tahun itu nggak perlu berpuasa.
Tapi saudara jangan lupa, mereka cuma sama Yesus 3,5 tahun. Sisanya saudara-saudara, Yesus sudah meninggalkan mereka ke sorga. Setelah itu, murid-murid Yesus sampai dengan kita berpuasa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini kan kita tidak lagi bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya kita berpuasa. Jadi kalau tanya saudara-saudara orang Kristen perlu berpuasa, loh perlu. Karena saudara dan saya tidak lagi bersama Yesus. Yesus mengatakan apa? Setelah aku diambil, setelah aku pergi, itulah saatnya untuk berpuasa. Jadi saudara-saudara, saat inilah saat untuk berpuasa. Karena saudara dan saya tidak lagi bersama dengan Yesus secara fisik. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus tidak meniadakan puasa, tapi memperbaharui puasa. Yesus ingin kita berpuasa, tapi dia tidak mau kita berpuasa dengan cara yang salah. Sekali lagi saya ulangi saudara-saudara, tidak ada satupun ajaran Yesus yang mengatakan orang Kristen tidak perlu berpuasa. Walaupun Matius 9 seakan-akan mengatakan Yesus tidak setuju dengan puasa, tapi itu bukan sebenarnya tidak mau berpuasa. Bukan berarti Yesus tidak mengajarkan kita berpuasa. Yesus mengatakan, belum waktunya. Belum waktunya, tapi sekarang sudah tiba waktunya. Apa yang Yesus tidak mau, bukan tidak mau kita berpuasa. Yesus tidak mau kita berpuasa dengan cara yang salah. Yesus mau kita berpuasa, tapi dia tidak mau kita berpuasa dengan cara yang salah. Perhatikan ayat yang ke-16. Mari kita lihat ayat ke-16, saudara-saudara. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Bukan berpuasanya, tapi cara berpuasanya. Tidak ada masalah dengan puasa bagi Yesus. Tapi yang Yesus permasalahkan cara berpuasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Siapa yang dimaksud Yesus dengan orang munafik? Saudara-saudara, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, yang dimaksud Yesus di sini adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Karena perjanjian lama itu banyak tradisi mengenai puasa. Itu sebabnya saudara-saudara, orang-orang yang hidup pada zaman Yesus banyak yang berpuasa, khususnya orang Farisi. Saudara-saudara, orang Farisi itu lebih ketat dari orang Yahudi pada umumnya, termasuk dalam berpuasa. Saudara bisa bayangkan, saudara kasih oleh Tuhan, mungkin dalam hal berpuasa, saudara-saudara, orang Farisi itu tidak ada bandingannya dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Tapi Yesus mengatakan, jangan kayak mereka. Kenapa? Itu munafik. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mengapa orang Farisi dan ahli Taurat disebut orang munafik oleh Yesus? Dan saudara-saudara kalau perhatikan kata munafik ini muncul 3 kali di pasal 6. Waktu bicara mengenai sedekah ada orang munafiknya. Waktu bicara doa orang munafik. Waktu bicara puasa ada lagi orang munafiknya. Kamu bersedekah, jangan kayak orang munafik. Kamu berdoa, jangan kayak orang munafik. Kamu berpuasa, jangan kayak orang munafik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita bisa lihat di sini ya, puasa itu hal yang baik. Maka Yesus ingin kita berpuasa. Cuman saudara-saudara, Yesus juga tahu, hal yang baik sering dilakukan dengan cara yang nggak baik. Hal rohani sering dilakukan dengan hal yang tidak rohani. Hal rohani sering dilakukan dengan motivasi yang duniawi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus menyebut orang Farisi dan ahli Taurat itu munafik? Nah, kata munafik dalam bahasa Yunani itu adalah hipokritai, saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam bahasa Inggris menggunakan hypocrite. Hypocrite. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kata hipokritai dalam bahasa Yunani itu tidak bermakna negatif, saudara-saudara ya. Tapi memang karena sekarang kita menggunakan bahasa Inggris hypocrite itu untuk munafik, maka kita langsung kalau dengar kata hypocrite langsung maknanya negatif. Tapi sebenarnya dalam penggunaan aslinya itu tidak negatif. Hypokritai itu artinya aktor. Aktor. Ya saudara-saudara, orang yang berakting di panggung. Itulah arti aslinya hypokritai. Ya seperti hari ini saudara-saudara menyebut selebritis aktor. Aktor tuh. Ya saudara-saudara, aktor ya aktor, seniman itu. Ya ahli peran. Ya kan saudara-saudara? Nah, tapi bahasa Yunani dari aktor itu hipokritai. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini hipokritai? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengerti apa itu aktor. Saudara-saudara, aktor adalah orang yang beraksi untuk dilihat penonton. Apa yang ditunjukkan aktor di panggung itu bukan diri mereka yang sebenarnya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ya aktor melakukan itu di panggung bukan karena mereka sebenarnya kayak gitu. Mereka lakukan itu karena mereka ingin mendapatkan tepuk tangan penonton.
Misalnya saudara-saudara ya, di panggung kocak, saudara kasih oleh Tuhan, kan lucu banget di panggung, saudara-saudara. Aslinya lucu nggak? Belum tentu loh. Ada beberapa komedian, saudara-saudara, ternyata di luar panggung nggak lucu loh. Tapi kalau di panggung, saudara-saudara, yang nonton itu sampai sakit perut. Tapi saudara-saudara ternyata di rumah diem, pendiam, dingin. Ya saudara-saudara, makanya dia pernah bilang saudara-saudara ya, mengapa sejumlah aktor itu akhirnya banyak yang matinya stroke. Harusnya kan orang yang suka ketawa kan nggak stres dong. Tapi kenapa banyak yang, bukan banyak lah, ada sejumlah yang stroke. Loh kok bisa stroke? Kebanyakan ketawa pak sampai stroke. Saudara-saudara, orang kurang ketawa stroke, iya saudara-saudara, terus serius hidupnya nih gitu ya. Terus serius ini, harus banyak ketawa nih, makanya dia stroke. Lah tapi saudara-saudara, orang kalau bisa bikin kita ketawa, kenapa dia stroke? Kita nggak stroke gara-gara denger dia ketawa, dia stroke. Oh stres dia pak, loh gimana? Lihat dia aja stres, apalagi kita. Bukankah dia selalu ketawa? Nah saudara-saudara, kita baru mengerti, itulah aktor. Dia seperti itu di panggung, nggak berarti dia seperti itu di luar panggung. Kita bilang segini saudara-saudara, aslinya nggak gitu. Aslinya nggak gitu, ya. Dia kayak gitu supaya menyenangkan hati penonton untuk dilihat. Untuk dilihat, itulah yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka berpuasa untuk dilihat. Saudara perhatikan sekali lagi ayat 16. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Supaya orang melihat. Ya saudara-saudara. Jadi mengapa mereka berpuasa? Ya supaya orang lihat. Itulah sebabnya mereka nggak puas hanya dengan berpuasa. Mereka pengen orang lain pun tahu mereka berpuasa. Mereka mengubah air mukanya. Mengubah air mukanya. Ya kalau berdoa sengaja di jalan. Ya nggak cukup cuma berdoa. Ya kalau orang nggak tahu saya berdoa belum puas saya. Maka saya berdoanya di jalan. Nah sama, berpuasa. Oh saya nggak puas cuma berpuasa. Ya, ngapain berpuasa kalau orang nggak tahu saya berpuasa? Seperti orang hari ini saudara-saudara, ngapain jalan-jalan kalau orang nggak tahu saya jalan? Nah saudara-saudara ya, nah itu kan saudara-saudara flexing namanya saudara-saudara ya. Itu flexing. Jadi saudara-saudara, kenapa saya jalan-jalan? Kenapa saya merencanakan liburan saya jauh-jauh hari? Bukan supaya saya bisa jalan, supaya orang tahu saya jalan-jalan. Untuk apa saya pergi jauh-jauh sampai ke Switzerland sana, kalau setelah pulang nggak ada yang tahu. Ya saudara-saudara, itu sampai ada orang bikin humor saudara-saudara. Ada orang liburan ke Bali, ada orang liburan ke Switzerland, saudara-saudara, ada orang liburan kemana gitu ya. Setelah dia pulang liburan, dia baru sadar, dia lupa foto. Waduh, rugi dong tiket saya, dia bilang. Rugi dong tiket saya, seminggu nginap di sana, ternyata saya lupa foto. Akhirnya saudara dia beli lagi tiket pergi ke sana, saudara kasih oleh Tuhan. Supaya apa? Untuk kedua kalinya foto, dia bilang. Kenapa? Untuk apa saya jalan-jalan kalau orang nggak tahu? Untuk apa saya pergi ke tempat yang mahal-mahal kalau orang nggak tahu? Mirip. Untuk apa saya berpuasa kalau orang nggak tahu? Untuk apa saya berdoa kalau orang nggak tahu? Untuk apa saya kasih persembahan kalau nggak diumumkan di warta? Munafik. Kasih banyak karena akan ditulis. Kenapa nggak ngasih? Karena nggak ditulis. Munafik. Saudara-saudara, memberi persembahan itu hal rohani kan? Hal rohani. Tapi di balik hal rohani, wah ternyata saudara-saudara duniawi. Berdoa rohani, tapi di balik doa yang rohani itu ada yang duniawinya. Yesus bukan melarang kita berdoa, jangan kayak orang munafik itu loh. Yesus bukan melarang kita berpuasa, jangan kayak orang munafik itu. Sengaja dibikin air mukanya kayak gitu supaya orang nanya, kenapa Pak puasa? Emang nggak cukup Pak cuman puasa? Ya nggak cukup dong. Ya apa gunanya saya menahan lapar kayak gini kalau nggak ada yang nanya? Ya, harus ada yang nanya dong. Gimana caranya supaya ada yang nanya? Nah, dibikin muka kayak gini. Sudah gitu pun nggak ada yang nanya lagi. Aduh, gimana ya? Nah, saudara-saudara, aktor. Ya, saudara-saudara. Ya, ini yang disebut dengan spiritualitas acting, saudara-saudara Tuhan. Kerohanian acting aja. Jadi benar nggak dia rohani? Enggak, aslinya nggak kayak gitu kok.
Itulah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka saudara-saudara, orang Kristen tidak cukup hanya berpuasa. Orang Kristen perlu berpuasa, tapi tidak cukup hanya berpuasa. Orang Kristen harus berpuasa dengan benar, dan motivasi yang benar adalah awal dari puasa yang benar. Orang Kristen tidak cukup hanya berpuasa. Orang Kristen harus berpuasa dengan benar, dan puasa yang benar dimulai dari motivasi yang benar. Dimulai dari motivasi yang benar. Maka saudara perhatikan, Perjanjian Baru khususnya saudara-saudara tidak memberitahukan kepada kita aturan-aturan yang kaku mengenai puasa. Setengah hari, 1 hari, nggak makan, atau nggak makan dan minum. Kalau saudara baca di Perjanjian Baru, saudara-saudara, nggak ada hal-hal seperti itu dibahas. Puasa ada, tapi saudara kalau baca, puasa yang bagaimana Pak? Sampai muncul puasa Daniel, puasa Esther, sampai sudah Tuhan itu kan, wah, saudara-saudara ya. Apa itu puasa Daniel? Puasa, tapi bukan berarti tidak makan Pak, tidak makan yang enak Pak. Loh, itu berarti mahasiswa semuanya puasa Daniel, saudara Tuhan ya. Kalau begitu ceritanya ya, saudara-saudara ya, semua mahasiswa kita puasa 5 tahun Pak. Kalau kayak gini ceritanya, sudah 5 tahun kita puasa ini Pak. Kenapa? Kalau puasa itu standarnya puasa Daniel Pak, ya kan? Tidak makan yang enak. Nah itu ya, saudara-saudara ya, kita ini sudah rohani level dewa ini 5 tahun kayak gini terus. Ya, paling awal bulan kita dapat makan yang enak ya, atau kalau lagi ada acara pengucapan, saudara Tuhan ya kan. Ya, saudara-saudara, tapi kalau hari-hari biasa sih kita semua puasa Daniel kalau gitu ceritanya. Ya, saudara-saudara. Tapi saya percaya, saudara-saudara, Alkitab memang tidak terlalu tertarik bicara mengenai cara berpuasanya. Tapi Alkitab lebih menekankan motivasi. Alkitab tidak terlalu menekankan metode berpuasa. Tapi Alkitab menekankan motivasi berpuasa. Karena nggak ada gunanya metodemu kalau motivasimu nggak beres. Tidak ada gunanya kita bicara metode-metode puasa Esther, puasa Daniel, puasa Musa, puasa Yesus. Baru sering berdebat lagi mana yang lebih rohani, puasa Daniel atau puasa Esther Pak. Saudara-saudara, ya itu tidak ada dalam tradisi reform saudara-saudara ya, istilah itu. Ya kan, itu kan istilah di tempat yang lain saudara-saudara. Ini puasa Daniel, ini puasa Esther, ini puasa Musa, puasa Yesus. Puasa Yohanes Pembaptis, maka saudara Tuhan itu. Lah, tapi saudara-saudara sebenarnya Alkitab lebih tertarik motivasimu. Motivasimu. Saudara-saudara, apakah motivasi orang Kristen berpuasa? Apa motivasi orang Kristen dalam berpuasa? Dari sini kita mulai. Bukan metode, bagaimana kita berpuasa? Nggak makan saja atau nggak minum sekalian? Ya, saudara-saudara, 24 jam atau setengah hari? Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang saudara Tuhan, bukan di situ poinnya. Poinnya motivasinya apa? Apa motivasi orang Kristen berpuasa? Kerinduan akan Allah. Itulah motivasi orang Kristen dalam berpuasa. Mengapa saya berpuasa? Karena saya rindu kepada Allah. Saya kutip dari John Piper. John Piper mengatakan, saudara-saudara, puasa orang Kristen pada dasarnya adalah rasa rindu yang mendalam akan Allah. Dia menggunakan istilah homesickness for God. Mengapa saya berpuasa? Karena saya homesick. Saudara pernah homesick? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya pernah membaca itu ya. Sebuah cerita, 2 orang yang pacaran, mereka rencana mau menikah, tapi nggak ada uang. Lalu mereka berkomitmen, saudara-saudara ya, setahun ini mereka kerja. Nah yang satu ini perempuan dokter. Lalu mereka bersepakat, si perempuan pergi dulu ke daerah Papua sana, PTT. Itu zaman saudara-saudara kalau PTT gajinya tinggi, saudara-saudara, tunjangannya tinggi, saudara-saudara ya. Kalau yang daerah-daerah terluar ya, itu bisa sampai 15 juta, 20 juta, saudara-saudara ya. Itu insentifnya. Nah, saudara-saudara demi menabung untuk pernikahan dia rela tinggal di pedalaman sana 1 tahun. Ya bayangkan saudara-saudara, 1 bulan 20 juta kali 12. Yang laki-laki saudara-saudara pergi ke Kalimantan kerja di pertambangan. Kerja di pertambangan saudara-saudara ya, onsite di pertambangan, jauh ke dalam lagi. Untuk apa? Nabung. Nah, saudara-saudara mereka mau nikah tahun depan. Tapi 1 tahun ini harus long distance. Apa yang terjadi selama setahun ini? Homesick. Pengen ketemu, nggak bisa ketemu, pengen ketemu, nggak bisa ketemu. Yang cuma bisa apa? Rindu. Ketemu nggak bisa, cuma rindu. Setahun. Saudara-saudara, kalau ditanya, milih. Sebenarnya kalau disuruh milih, seperti ini atau dekat-dekatan, ya pasti milih dekat-dekatan. Tapi kalau dekat-dekatan, nggak bisa married, uang nggak ada. Demi bisa menikah tahun depan, mereka homesick selama 1 tahun.
Seperti itu juga saudara-saudara mahasiswa yang kuliah jauh sekali. Apalagi zaman belum ada telepon. Saudara-saudara, sudah cukup lama ada orang dari Sumatera Utara kuliah ke Sulawesi Utara, saudara Tuhan. Ya, dari zaman handphone belum ada. Saudara-saudara ya, saya juga setelah di sini baru tahu, saudara Tuhan ya. Dari sejak kapan tinggal di sini tante? Wah, sekitar tahun 90 lah dia bilang. Ngapain ke sini? Bilang kan, kuliah di Tondano sana, saudara-saudara. Wah, dari Sumatera Utara itu masih banyak kampus loh itu, saya bilang. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau masih panjang loh itu. Ya kan? Kenapa bisa terdampar sampai ke sini, saya pikir gitu kan. Ya itulah demi kuliah, dia bilang. Loh, itu zaman belum ada pesawat ya? Ya ada sih, mahal. Jadi kita naik kapal. Kapal saudara-saudara ya. Dari Sumatera Utara ke Jakarta saja sudah PR itu. Ya, dari Jakarta ke Sulawesi Utara PR lagi, saudara Tuhan ya. Itu saya percaya sudah sampai nggak mau pulang. Tapi nggak mau pulang tapi pasti rindu, homesick. Itu mau nelfon gimana? Nggak bisa, cuma tunggu sampai wisuda kan? Semuanya sampai wisuda. Nah, saudara-saudara kayak saudara, orang kalau kuliah itu ya sudah jauh begitu, hari pertama nyampe pun sudah nanya, wisudanya kapan Pak? Loh, saudara, baru nyampe sudah bisa wisuda. Udah nanya sama itu, Pak, ini kira-kira saya lulusnya berapa tahun di sini? Baru nyampe, ospek aja belum. Sudah nanya ke bagian akademi, ini berapa tahun ya Pak? Loh, berapa tahun? Emang kamu yakin lulus? Karena itu homesick, apalagi bulan-bulan pertama, saudara-saudara ya. Kapan ya wisuda? Kuliah aja belum mulai, kalau tanya kapan wisuda. Ya kenapa dia pikir, saudara-saudara, kalau bisa 1 tahun selesai, 1 tahun saya selesai. Tuh, saudara perhatikan, orang-orang yang mahasiswa, walaupun tahu 4 tahun itu waktu yang dibutuhkan, kalau tanya, bisa 3 tahun, saya selesai 3 tahun, dia bilang. Walaupun nggak mungkin, kamu ngambil berapa SKS 1 semester. Tapi homesick. Ya walaupun sudah masuk tahun kedua, tahun ketiga, homesicknya berkurang, saudara Tuhan ya. Ya apalagi waktu wisuda, sudah nggak tahu diri, saudara Tuhan. Sudah nggak mau pulang itu maksudnya. Tapi waktu awal-awal, aduh, ya hati ini, badan ini yang di sini, hati itu di sono. Saudara-saudara, John Piper mengatakan, apa yang mendorong orang Kristen berpuasa? Karena dia homesick kepada Allah. Badannya di bumi, hatinya di Allah. Badannya di bumi, hatinya di Kristus. Maka saudara-saudara, kenapa dia berpuasa? Karena dia rindu kepada Kristus. Dalam Matius 9, Yesus mengatakan bahwa setelah dia pergi, barulah murid-muridnya akan berpuasa. Tadi kita sudah singgung ayat ini. Nanti setelah aku pergi, baru mereka berpuasa. Mengapa? Setelah Yesus pergi, baru mereka berpuasa. Nah, saudara jangan berpikir, karena mereka sedih. Yesus pergi, lalu mereka sedih. Nah, puasa kita. Bukan. Murid-murid berpuasa setelah Yesus pergi, bukan karena mereka berduka cita, tapi karena mereka menantikan Yesus kembali. Maka puasa orang Kristen itu ada nuansa eskatologisnya. Kenapa kita berpuasa? Bukan karena Yesus pergi dan tidak kembali. Justru karena dia akan kembali, maka saya berpuasa. Saya homesick, kapan dia kembali? Kapan dia kembali? Saudara-saudara, saat kita menantikan Yesus kembali dan sebelum hari itu tiba, kita berpuasa. Kita berpuasa. Nah, saudara-saudara, inilah yang dimaksud Yesus dengan anggur yang baru. Kalau saudara-saudara kembali lagi ke Matius 9, saudara-saudara ya. Di situ Yesus berbicara mengenai apa? Anggur yang baru nggak boleh disimpan di kantong yang lama. Itu kan dalam konteks puasa. Apa hubungannya puasa dengan anggur baru dan kantong lama? Saudara-saudara, kan setelah Yesus berbicara mengenai mempelai laki-laki dan sahabat-sahabatnya, lalu dia bicara mengenai apa? Anggur yang baru nggak pernah disimpan di kantong kulit yang lama. Anggur yang baru butuh kantong kulit yang baru. Kenapa? Karena kalau tidak, dua-duanya hancur nanti. Anggurnya tumpah, kantongnya robek. Nah, saudara-saudara, yang dimaksud Yesus dengan kantong kulit yang lama itu apa dong? Puasanya orang Yahudi. Itu sebabnya murid-murid nggak berpuasa. Kenapa? Karena mereka sudah mendapat anggur yang baru. Makanya mereka tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes. Mereka tidak berpuasa seperti orang Farisi. Kenapa? Itu kantong kulit yang lama. Bukan murid-muridku tidak berpuasa, tapi ya anggur baru nggak boleh disimpan
Di kantong yang lama. Siapa anggur barunya? Yesus. Yohanes bukan Yesus. Orang Farisi tidak mengenal Yesus. Hanya murid-murid inilah yang mengenal Yesus. Maka sekarang ini belum waktunya mereka berpuasa. Nanti mereka akan berpuasa. Tapi berpuasa dengan cara yang baru. Berpuasa sebagai kantong yang baru untuk anggur yang baru. Saudara-saudara, di sini kita melihat ya, relasi kita dengan Kristus tidak menjadikan puasa tidak perlu. Jadi saudara nggak bisa bilang, itu kan Pak puasa perjanjian lama Pak, belum ada Yesus. Sekarang kan kita di perjanjian baru Pak, ada Yesus. Maka kita nggak perlu berpuasa lagi. Ngapain kita berpuasa kalau ada Yesus? Salah! Saudara-saudara, justru karena kita mengenal Yesus dan sekarang dia sudah di sorga dan akan kembali, kita berpuasa. Kita berpuasa. Relasi dengan Yesus tidak menjadikan puasa nggak perlu. Relasi dengan Yesus menjadikan puasa justru perlu. Nah, apa kaitan puasa dengan kerinduan akan Allah? Saya ulangi saudara-saudara ya. Apa sih kaitannya puasa dengan kerinduan akan Allah, saudara-saudara? Saudara-saudara, puasa diperlukan untuk meningkatkan kerinduan kita akan Allah. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara ya, ada dua aspek dari puasa orang Kristen. Pertama, orang Kristen berpuasa karena rindu akan Allah. Mengapa kita berpuasa? Karena kita merindukan Allah. Jadi kerinduan kita akan Allah menggerakkan kita untuk berpuasa. Tapi saudara perhatikan aspek yang kedua. Puasa meningkatkan kerinduan kita akan Allah. Kita berpuasa karena kita rindu kepada Allah. Tapi saudara-saudara, di sisi yang lain, puasa kita membuat kita makin rindu dengan Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada nggak ya nuansa duka citanya? Tidak, saudara-saudara. Kita berpuasa bukan dengan nuansa duka cita, kita berpuasa dengan nuansa kerinduan. Kerinduan, bukan grieving, tapi longing. Maka saudara-saudara, kalau saudara nggak ada kerinduan Allah, nggak ada gunanya metode-metode berpuasa itu. Saudara berpuasa untuk apa? Rindu dengan Allah? Enggak sih. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Kalau saudara berpuasa bukan karena rindu akan Allah, itu bukan puasa, itu mogok makan. Mogok makan itu. Ada orang berpuasa. Kenapa? Ada doa saya belum dijawab, Pak. Ya, saya nggak akan makan sebelum dijawab. Itu mogok makan. Saudara-saudara, seperti saudara-saudara orang mogok makan sama pemerintah. Kalau nggak dikabulkan, kami tidak akan makan. Nah, saudara-saudara, itu banyak orang berpuasa. Saya berpuasa. Kayak rohani ya, saudara-saudara. Tapi berpuasa untuk apa? Supaya saya dapat jodoh, Pak. Atau lebih tepatnya, saudara-saudara, bukan supaya dapat jodoh ya. Supaya saya dapat si A jadi jodoh saya. Pokoknya kalau si A nggak suka sama saya tidak akan makan. Inilah puasa saya. Loh, ini bukan puasa, ini mogok makan. Seakan-akan saudara datang sama Tuhan pakai spanduk. Kabulkan atau saya tidak makan. Loh. Ini sih bukan puasa namanya. Ini mogok makan. Kenapa puasa? Nggak ada duit, Pak. Ya itu bukan puasa, itu bokeh. Saudara-saudara Tuhan. Ya, itu penghematan ya saudara-saudara. Kenapa berpuasa? Ya Pak, lumayan untuk mengulur 1 minggu lagi. Nah, saudara-saudara, itu bukan puasa. Itu namanya penghematan, efisiensi, saudara-saudara Tuhan. Kenapa berpuasa? Supaya kelihatan kayak model, Pak. Itu bukan puasa, itu diet. Puasa harus digerakkan oleh kerinduan akan Allah. Kerinduan akan Allah. Saya ada di bumi dan saya rindu bisa bertemu dengan Dia yang ada di surga itu. Tapi kerinduan itu tidak akan terwujud sebelum Yesus kembali. Apa yang saya lakukan di tengah-tengah kerinduan ini? Fasting. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara rindu melihat Allah bekerja di Manado ini? Oh, rindu. Karena saudara pasti tahu, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah di Manado dan Sulawesi Utara ini kalau bukan Allah sendiri turun tangan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita ini cuma punya 2 tangan. Saudara mau menyelesaikan masalah di seluruh Sulawesi Utara ini, saudara-saudara. Di seluruh Manado ini. Waduh, iya Pak, kekristenan yang dingin. Moralitas yang amburadul. Ayo gimana harus diselesaikan? Bikin seminar tambah banyak, saudara kasih Tuhan. Boleh kita bikin seminar. Tapi saudara-saudara, itu ngefeknya seberapa jauh sih? Ya, kita baru sadar masalah sebesar ini yang bisa diselesaikan cuma Allah kok. Tapi gimana bisa melihat Allah bekerja? Saudara rindu kerajaan Allah datang ke dalam dunia ini? Ya kita rindu lah, maka kita doa Bapa kami terus tiap minggu kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau saudara rindu melihat Allah bekerja, mengapa kita tidak berpuasa? Orang tua
Saudara punya anak yang memberontak sama Tuhan. Aduh Pak, anak saya jadi ateis. Padahal dulu waktu kecil sekolah minggu terus, nggak tahu lah setelah remaja jadi ateis. Tapi saya rindu Pak, anak saya jangan sampai akhirnya dibuang sama Tuhan. Saya berdoa. Tapi saudara-saudara, ibu-ibu yang seperti ini mau nggak berpuasa untuk anaknya? Pak, suami saya sudah menyeleweng sama perempuan lain, tapi saya rindu Pak supaya keluarga kami dipulihkan. Kalau dia mau berbalik, saya akan maafkan dia. Tapi nggak ada kelihatan Pak tanda-tandanya dia mau berubah. Sudah berpuasa nggak untuk dia? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, puasa itu meningkatkan kerinduan kita akan Allah. Kita harus hati-hati dengan puasa yang asketis, saudara-saudara ya. Puasa yang asketis. Asketis itu berarti saudara-saudara semua yang materi atau seluruh ciptaan ini itu jahat, itu orang asketis. Ya saudara-saudara. Jadi puasa yang asketis itu menjadikan makanan itu hal jahat, maka nggak dimakan. Nggak boleh makan, puasa. Kenapa? Makanan itu kejahatan. Nah, saudara-saudara, kita tidak setuju dengan asketisme. Ya, kalau saudara pergi ke India, saudara-saudara, banyak asketis di situ. Makanya banyak pertapanya, saudara-saudara ya. Karena bagi pertapa-pertapa seperti ini, makin rohani berarti tidak butuh materi. Saudara mesti butuh materi, itu berarti saudara masih kurang rohani. Maka saudara kalau perhatikan ya, banyak pertapa di India, saudara-saudara, standar kerohanian mereka itu apa? Semakin mereka tidak butuh hal materi. Salah satunya apa? Nggak butuh makan. Kalau bisa saudara-saudara, nggak perlu makan sama sekali. Tapi kalau belum bisa, dikurangi frekuensi makannya. Sampai pada satu titik nggak butuh makan, nggak butuh minum, mati dong, nggak apa-apa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena mati itu berarti apa? Lepas dari tubuh, yang tinggal jiwanya. Jadi semua yang materi langsung disingkirkan. Itu namanya asketisme. Saudara-saudara, kita nggak setuju dengan asketisme. Karena Alkitab pun sudah memperingatkan dari jauh-jauh hari bahaya asketisme. Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat 3. 1 Timotius 4 ayat 3, saudara-saudara. Mari kita baca bersama-sama ya, 1 Timotius 4 ayat 3. 2, 3, ya. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Melarang orang makan. Itu asketisme. Di sini Paulus lagi memperingatkan Timotius dengan kelompok asketis di dalam kekristenan. Timotius, hati-hati ya, orang-orang yang kayak gitu. Kelihatan rohani, tapi itu bukan rohani, itu bidat. Kelihatan rohani sekali, nggak makan. Wah, tapi kenapa nggak makan? Karena mereka menganggap seluruh ciptaan itu jahat. Dan kita harus melepaskan diri dari ciptaan ini. Loh, saudara bagaimana mengatakan kalau saudara itu rohani, sementara saudara masih makan? Itu kata orang asketis. Maka puasa. Ya, yang paling lama nggak makan, paling rohani. Wah, kok jadi begini? Saudara-saudara, ada lomba makan. Ini lomba tidak makan, saudara kasih oleh Tuhan ya. Paling lama tidak makan, itu yang paling rohani. Ya saudara-saudara, dari zamannya Paulus sudah diingatkan, hati-hati dengan puasa asketis kayak gini. Bukan ini puasa dalam Alkitab. Saudara-saudara, puasa orang Kristen bukan puasa asketis. Loh kan sama-sama nggak makan Pak. Tapi beda saudara-saudara. Kita berpuasa bukan karena makanan itu jahat. Tapi karena kita tahu Allah jauh lebih baik. Bukan karena makanan itu jahat, makan itu baik. Kenapa baik? Ya ciptaan Tuhan. Tanaman-tanaman yang jadi sayur itu baik. Daging itu dari hewan-hewan yang Tuhan ciptakan itu baik. Ikan dari ciptaan Tuhan itu baik. Bukan karena ciptaan itu jahat maka kita tidak makan. Kita berpuasa bukan karena makanan itu jahat, tapi karena Allah lebih baik daripada makanan. Saudara-saudara, saya kutip dari John Piper. Dia menggunakan kalimat ini. Food is good, but God is better. Food is good. We need it. Kita butuh itu. Tapi God is better. Kita lebih butuh Allah. Food is good, but God is better. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kenyataan seringkali kecukupan akan makanan bisa membuat kebutuhan kita akan Allah menjadi kabur. Saya ulangi saudara-saudara ya. Food is good, tapi saudara harus perhatikan. Kenyataannya, seringkali ketika kita cukup dalam makanan, kita merasa tidak butuh Allah lagi. Makan itu baik, dan kita butuh makan. Tapi saudara dan saya, kenyataannya,
Di dalam kehidupan kita, seringkali kecukupan akan makanan membuat kebutuhan kita akan Allah menjadi kabur. Ditanya, butuh Allah? Butuh, tapi cuma di bibir. You mean it nggak? Bener nggak kamu butuh Allah? Dalam hati saudara-saudara, nggak ada Allah juga nggak apa-apa sih. Kulkas penuh kok. Saudara-saudara, di mulut kita mengatakan butuh Allah, tapi deep down in our heart, betul nggak kalimat itu? Seakan-akan Tuhan tanya, kalau nggak ada makanan, cuma ada saya, kamu oke nggak? Itu namanya saya bergantung kepada Allah. Ya saudara-saudara, kalau ditanya, asal kau ada yang lain tak perlu, lagunya kan saudara-saudara ya. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Kita tes ya kata Tuhan. Ayo, benar nggak kamu nyanyi itu? Dari mulutmu sih, asal kau ada yang lain tak perlu, Tuhan bikin. Ya cuma ada saya. Benar nggak? Yang lain nggak perlu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bisa merasa tidak butuh Allah di saat kita berkecukupan dan berkelimpahan. Kita bisa merasa tidak butuh Allah di saat kita berkecukupan dan berkelimpahan. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa ciptaan itu jahat. Tidak, saudara-saudara. Tapi kenyataannya di dalam dunia yang berdosa ini dan kita yang orang berdosa ini, justru ciptaan yang baik ini mengaburkan kita dari kebergantungan kita kepada Allah yang baik. Saya kutip dari John Piper, saudara-saudara ya. Dia mengatakan ini, saingan terbesar cinta kita kepada Allah bukanlah musuh-musuhnya, melainkan berkat-berkatnya. Saingan terbesar cinta kita kepada Allah bukanlah musuh-musuh Allah, tapi berkat-berkat Allah. Dan hasrat yang paling mematikan bukanlah hasrat akan racun kejahatan, melainkan hasrat akan kesenangan-kesenangan duniawi yang sederhana. Ketika hasrat-hasrat ini menggantikan hasrat akan Allah, penyembahan berhala itu hampir tak terkenali dan hampir tak tersembuhkan. Saya ulangi saudara-saudara ya. Ini kalimat dari John Piper, walaupun ini kalimat yang cukup panjang, tapi saudara-saudara ini kalimat yang sangat perlu untuk kita dengarkan. Saingan terbesar cinta kita kepada Allah bukan musuh Allah. Jadi saudara-saudara, saingan terbesar cinta kita kepada Allah itu bukan hal yang jahat, seringkali hal yang baik loh. Jadi kalau saudara-saudara selalu waspada akan hal yang jahat untuk oleh Tuhan, saudara sadar hari ini, saudara juga perlu waspada akan hal yang baik. Karena kita biasanya saudara-saudara lebih waspada akan hal-hal yang jahat ya saudara-saudara, karena kita merasa itu saingan terhadap Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita harus sadar juga baik-baik. Seringkali saingan kita, cinta kita kepada Tuhan, seringkali yang membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan itu bukan hal yang jahat. Yang membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan itu justru hal yang baik. Dan saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir ya, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang zaman dahulu, itu kan nggak ada yang jahat, saudara-saudara ya. Semua berhala yang disembah orang zaman dahulu, itu semua dimulai dari hal yang baik. Contoh, orang nyembah matahari. Matahari jahat? Enggak kan? Ciptaan Tuhan baik. Loh, jadi saudara bisa bayangkan, ada nggak saudara-saudara ya, berhala yang dibuat dari hal yang pada dirinya jahat, itu nggak ada. Orang nyembah kodok. Kodok ciptaan Tuhan baik, saudara Tuhan. Ya saudara-saudara, kita juga nggak bisa membagi hewan menjadi dua ya saudara-saudara ya. Hewan jahat, hewan baik. Itu nggak alkitabiah ya saudara-saudara ya. Hewan jahat, hewan baik itu ajaran dari mana itu? Ini hewan baik pak, ini hewan jahat. Hewan baik apa anjing? Saudara belum digigit rabies saja baru saudara tahu. Hewan jahat apa? Ular. Karena berbisa. Anjing, hewan baik. Ular karena berbisa. Harimau, hewan jahat. Kenapa? Menerkam. Nggak ada hewan jahat. Karena Tuhan mengatakan waktu ciptakan hewan, baik. Tapi saudara-saudara, ada orang jadikan ular sebagai dewanya. Jadi sudah belajar di sini saudara-saudara ya. Yang dipakai oleh setan untuk menjadi saingan Tuhan itu bukan hal yang jahat. Yang dipakai setan untuk menjadi saingan Tuhan itu dimulai dari hal yang baik. Salah satunya apa? Makanan. Food. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak hati-hati ya, kita bisa menjadikan food dari sekedar good menjadi the greatest good. Food is good, tapi Tuhan mengatakan itu bukan the greatest good. Makanan itu baik, tapi bukan itu yang tertinggi. Nah saudara-saudara, berkat-berkat Tuhan itu baik,
hati, lama-lama kita berpikir apa? Saya nggak bisa hidup tanpa berkat Tuhan ini. Bukan saya nggak bisa hidup tanpa Tuhannya. Saya nggak bisa hidup tanpa berkatnya. Saya ulangi saudara-saudara ya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akhirnya, saudara-saudara Tuhan, bisa berpikir nggak bisa hidup tanpa berkat Tuhannya, bukan tanpa Tuhannya. Saudara-saudara Tuhan, kebergantungan yang radikal akan Allah adalah jantung kehidupan orang Kristen. Saya ulangi saudara-saudara, jantung kehidupan orang Kristen itu apa? Kebergantungan kita kepada Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita cuman ke gereja hari Minggu, ikut kegiatan-kegiatan di gereja, ikut kegiatan-kegiatan rohani, tapi hati kita tidak lagi bergantung sama Tuhan, saudara-saudara, sebenarnya kita sudah jauh dari Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena jantung dari kehidupan Kristen itu bukan ritualnya, tapi rasa kebergantungannya. Saudara-saudara, dulu ada seorang teolog bernama Schleiermacher. Dia adalah bapak teologi liberal, saudara-saudara. Dia mengatakan begini, ya sebenarnya semua agama sama. Agama itu adalah kebergantungan absolut manusia kepada yang transenden lah, itu pakai istilahnya dia. Kebergantungan yang absolut. Jadi mau Kristen, mau agama lain sama. Ya, kenapa? Karena semuanya agama itu pada dasarnya adalah kebergantungan yang absolut. Jadi manusia itu beragama, kenapa? Karena manusia itu pasti punya kebergantungan yang absolut pada sesuatu. Pada sesuatu. Jadi bagi dia saudara-saudara ya, doktrin, liturgi, itu nggak ada yang salah. Jadi doktrin nggak penting, liturgi nggak penting. Ya, yang penting apa? Kebergantungan yang absolut ini. Nah, jadi saudara-saudara yang Tuhan kalau ditanya, jadi itu Kristen dengan agama lain bedanya apa? Nggak ada bedanya, sama aja. Ya, kalau gitu keunikan Kristen apa? Ya, keunikannya di Yesus. Yesus itu siapa? Nah, menarik saudara-saudara. Schleiermacher mengatakan, Yesus hanyalah model orang yang bergantung kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kita nggak setuju dengan pandangannya Schleiermacher. Saudara-saudara, ini kan pandangan teologi liberal ya. Jadi Yesus itu bukan juru selamat, bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Cuman kita bisa belajar banyak dari Yesus. Belajar mengenai apa? Kebergantungan kepada Allah. Maka kalau perhatikan saudara-saudara ya, teolog liberal itu biasanya menekankan moralitas. Dia nggak menekankan Yesusnya, tapi menekankan etikanya Yesus. Jadi saudara-saudara, kita nggak perlu percaya Yesus. Kita hanya perlu mengikuti jejak-jejak teladannya Yesus. Nah, kalau sudah perhatikan saudara-saudara ya, banyak gereja khotbahnya kayak gini. Jadi bukan membawa kita kepada Yesus, tapi hanya membawa kita kepada etikanya Yesus. Saudara nggak mau percaya Yesus, nggak apa-apa. Karena Yesus juga tidak diminta untuk percaya. Yesus juga tidak minta kita untuk percaya. Yesus hanya menunjukkan kepada kita cara hidup. Cara hidup orang yang bergantung kepada Allah. Ya, saudara-saudara, kita nggak setuju dengan pandangannya Schleiermacher ini, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, tapi apa yang kita bisa lihat dari Schleiermacher, saudara-saudara Tuhan? Ya, terlepas dari ketidaksetujuan kita kepada pandangan dia. Ingat saudara-saudara ya, kita bisa saja melakukan ritual Kristen. Tapi kita bisa saja tidak lagi punya kebergantungan kepada Allah. Hari Minggu ke gereja, kegiatan-kegiatan rohani jalan, tapi sebenarnya hati kita tidak lagi bergantung kepada Allah. Hati kita nggak lagi bergantung kepada Allah. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Jantung dari kehidupan Kristen itu justru kebergantungan yang radikal kepada Allah itu. Maka saudara-saudara, doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengatakan mengenal Allah yang benar, kenapa kita nggak bergantung kepada Dia? Dan bukti kita bergantung, bentuk kita bergantung kepada Allah itu apa? Doa. Sangat ironis saudara-saudara ya. Kita mengatakan, saya mengenal Allah yang benar, Allah yang berdaulat, Allah yang besar. Lah, kalau kamu tahu Allah yang besar, Allah yang berdaulat, kenapa nggak datang sama Dia? Itu kan suatu hal yang kontradiktif itu. Saya tahu konglomerat yang bisa bayar utang saya, tapi saya nggak datang sama dia. Saya percaya saudara-saudara ya, kalau saudara ada utang, saudara tahu ada konglomerat yang murah hati, dia ada uang banyak saudara-saudara, dia akan bayar utang saudara asal saudara datang. Saudara nggak akan tunggu satu detik saudara Tuhan ya, langsung sampai di rumah dia, di depan pintunya dia. Untuk apa? Minta, ketok lah. Sangat lucu dan sangat sedih ketika orang Kristen belajar doktrin, dan doktrin kita mengajarkan Allah yang berdaulat. Semua kita tahu, tapi saudara-saudara ngetok pintunya nggak pernah. Ngetok pintunya nggak pernah. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan,
Mengapa ya kita bisa tidak memiliki kebergantungan yang radikal kepada Allah? Atau mengapa kebergantungan yang radikal itu bisa memudar? Bukan nggak pernah ada, saudara-saudara. Tapi mungkin semakin hari semakin memudar. Ya, bukan sama sekali tidak ada lagi, tapi sudah nggak seperti dulu lagi kebergantungannya. Ya, kalau dulu dibilang bergantung secara mutlak, sekarang sudah nggak mutlak istilahnya. Ya, sudah banyak pegangan yang lain. Kalau dulu pegang yang ini saja, sekarang pegang yang ini, pegang yang itu. Tapi kalau ditanya ke gereja hari Minggu, ke gereja, badan saya di gereja, tapi jiwa saya sudah pegang ini, pegang ini, pegang ini, pegang ini. Nggak ada lagi kebergantungan mutlak. Kenapa, saudara-saudara? Salah satunya adalah karena kelimpahan. Kelimpahan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau kebergantungan itu adalah jantung kehidupan Kristen, sementara kelimpahan itu bikin kebergantungan kita memudar, apa solusinya? Disinilah kita perlu puasa. Jadi puasa itu sebuah latihan. Latihan itu apa? Supaya kita tetap merasa bahwa Allah itu satu-satunya yang kita perlukan di saat kita memiliki semua hal. Itulah maknanya berpuasa. Jadi puasa itu latihan. Ya, saudara-saudara, jadi puasa itu bukan mogok makan. Saya mau sesuatu dari Tuhan, maka saya berpuasa. Bukan. Saya berpuasa supaya saya tetap memelihara kebergantungan saya kepada Tuhan. Walaupun saya punya semuanya ini, tapi hati saya tetap bergantung sama Dia. Itulah maknanya berpuasa. Saudara-saudara, kita berpuasa bukan supaya Tuhan mengasihi kita, tapi karena kita ingin mengasihi Tuhan. Dan kita tahu seringkali yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan adalah berkat-berkat Tuhan itu sendiri. Disinilah sedihnya, saudara-saudara ya. Tuhan memberkati kita karena Dia mengasihi kita. Saudara dengar baik-baik. Tuhan memberkati kita bukan karena kita mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita karena Dia mengasihi kita. Dan yang kedua, Tuhan memberkati kita bukan sebagai iming-iming kita supaya kita mengasihi Dia. Oh, saudara jangan pikir saudara-saudara Tuhan ya, Tuhan itu seperti suami istri yang bercerai, saudara-saudara, dan berebut kasih sayang anak. Maka papa kasih motor, mama kasih PlayStation, saudara-saudara Tuhan ya, supaya anak ini lebih mengasihi saya. Wah, saudara-saudara, kenapa papa kasih PlayStation? Kenapa papa kasih motor? Karena papa tahu mama kasih PlayStation. Jangan sampai kamu lebih sayang sama mama daripada sama papa. Lo saudara pikir, kenapa Tuhan berkati? Supaya kita sayang sama Tuhan. Loh, Tuhan kok jadi menyedihkan begini ya? Tuhan memberkati bukan sebagai iming-iming supaya kita mengasihi Dia. Tuhan memberkati hanya menunjukkan Dia mengasihi kita. Tapi saudara-saudara, ironisnya apa? Yang membuat kita lebih sulit mengasihi Tuhan apa? Justru berkat-berkatnya. Ada yang salah dengan berkat Tuhan? Gak ada yang salah dengan berkat Tuhan. Yang salah saudara dan saya. Gak ada yang salah dengan berkat Tuhan. Semua yang datang dari Tuhan baik. Tapi saudara dengar baik-baik, kita orang berdosa. Kita orang berdosa. Yang bikin kita lebih sulit mengasihi Tuhan justru seringkali berkat Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita bisa terjebak lebih menginginkan berkat Tuhan daripada Tuhan itu sendiri, bukan? Itulah hebatnya saudara-saudara ya, dan itulah yang mengerikannya. Semakin banyak berkat, akhirnya bisa membuat kita berpikir lebih menginginkan berkatnya Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Oh, saudara perhatikan, orang yang akhirnya bergeser dari Tuhan itu apa? Justru banyak yang dapat berkat itu. Kenapa? Karena terlalu banyak berkat, akhirnya matanya nggak lagi kepada Tuhan, kepada berkatnya. Dan berpikir, wah kalau Tuhan nggak kasih ini, nggak bisa hidup saya. Loh, kok sudah salah fokus ya? Itu mirip seperti anak saudara pulang sekolah, yang dia cari bukan saudara, meja makan. Pulang cepat dari sekolah, lari dia saudara-saudara ya. Kangen mama, bukan, kangen ayam gorengnya. Jadi bukan, mama di mana, mama, ayam di mana? Ayam saudara-saudara Tuhan, nah itu. Kenapa kangen? Karena tadi saya lihat mama sudah siapkan bahan ini, kayaknya hari ini bakal makan besar ini. Ya, bakal masak banyak nih. Maka langsung bayangkan saudara-saudara, apa saudara-saudara Tuhan kan? Maka dia ngebut dari sekolah. Sampai di rumah bukan mamanya dia cari. Yang dia cari apa? Menu dia bisa makan itu dia cari. Ya saudara-saudara, maka seringkali saudara-saudara ya di keluarga yang sederhana gitu ya, hubungan orang tua anak lebih dekat ya. Kenapa? Karena pulang ke rumah nggak bisa cari apapun selain cari orang tuanya. Cari pulang ke rumah cari apa? Cuman ada ini, nggak ada siapa-siapa. Yang kamu miliki cuman papa dan mama. Tapi coba saudara perhatikan rumah yang banyak mainannya saudara-saudara. Oh PS sampai dari edisi 1 sampai edisi 5 saudara-saudara Tuhan ya. Ada apalagi saudara-saudara Tuhan ya, mainan ini semua ada. Itu biasanya anak pulang itu nggak lagi cari orang tuanya.
Tapi biasanya saudara-saudara rumah kayak gini karena orang tuanya jarang di rumah sih. Banyakan ya, saya nggak mengatakan semua saudara-saudara, kebanyakan orang tua bombardir rumahnya dengan mainan karena mereka nggak bisa ada di rumah. Jadi supaya anaknya tidak cari-cari, supaya anakku nggak cari-cari aku, kata papanya, saudara-saudara, masukin semuanya, saudara-saudara Tuhan ya, nah, nih masuk semuanya kan, nah, jadi kamu pulang nggak cari saya. Karena biasanya saudara-saudara kalau hubungan orang tua dengan anak itu dekat, biasanya anak nggak terlalu peduli dengan mainan. Semua mainan membosankan. Kenapa? Yang paling menyenangkan main dengan papa. Tapi kalau hubungan dengan orang tua anak tidak baik, saudara-saudara, semua membosankan, saudara-saudara Tuhan ya, kecuali mainan. Ya, karena dengan papa membosankan, ngomong membosankan dengan papa, semua membosankan, kecuali mainannya. Nah, saudara-saudara saudara Tuhan, berkat Tuhan itu baik. Dan kenapa dia kasih kepada kita banyak berkatnya? Dia mengasihi kita. Tapi yang justru menjadi penghalang kita untuk mengasihi Tuhan kembali itu apa? Berkatnya itu. Kita jadi keasikan bermain dengan berkatnya. Sampai kita tidak lagi peduli dengan pemberi berkatnya. Saudara-saudara saudara Tuhan, puasa melatih kita menyadari bahwa Tuhan lebih penting dari berkatnya. Maka kita perlu sekali-sekali berpuasa. Sekali-sekali kita menahan diri dari berkat Tuhan. Ada makanan saya nggak makan. Saya tahan diri saya. Untuk apa? Supaya saya bisa fokus dengan Tuhan. Maka puasa itu harus intensional, saudara-saudara. Jangan tunggu kiriman nggak datang berpuasa, saudara-saudara ya. Intensional, diniatkan. Kiriman datang pun saya nggak puasa, saya nggak makan. Saya puasa. Supaya apa? Supaya di hari ini saya bisa arahkan hati dan pikiran saya kepada Tuhan. Supaya saya sadar bahwa sekalipun food is good, God is better. Supaya saya sadar. Sekalipun berkat ini melimpah luas, saya tahu. Nggak bisa saya hidup tanpa Tuhan. Dengan menahan diri dari makanan dan minuman, kita dilatih bahwa walaupun food is good, but God is better. God is better. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih satu ilustrasi ya. Ada seorang mahasiswa harus mengumpulkan makalahnya besok. Kalau nggak dikumpul, dia tidak bisa wisuda. Artinya dia DO. Dia dikasih waktu 1 hari. Pokoknya besok jam sekian harus sampai di meja dosen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mahasiswa yang dalam keadaan seperti ini, pasti pikirannya sepanjang hari hanya untuk papernya, bukan? Kepikiran dia untuk makan. Ayo saudara-saudara, butuh makan? Butuh. Tapi kalau gara-gara makan akhirnya paper saya nggak kelar, saudara oleh Tuhan, saya nggak wisuda. Sepanjang hari pikiran saya cuma paper, nggak ada pikiran untuk makan. Seluruh pikirannya dikuasai dengan paper. Apa kerinduannya? Papernya selesai. Saudara-saudara, seperti itulah waktu kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita coba untuk fokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah. Saking fokusnya, bagi kita nggak makan, nggak masalah, 1 hari ini saja. Tuhan, saya begitu merindukanmu. Dan karena saya begitu rindu, sehari nggak makan pun nggak apa-apa. Itulah makna berpuasa. Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpamu. Walaupun engkau selama ini kasih saya makanan untuk hidup, tapi sebenarnya yang bikin saya hidup bukan makanan ini, yang bikin saya hidup itu Tuhan. Maka tidak perlu setiap hari kita berpuasa, tapi kita perlu memiliki kedisiplinan dalam berpuasa untuk melatih kita. Di tengah-tengah berkat Tuhan yang melimpah, apalagi saudara-saudara hidup di zaman yang begitu melimpah akan segala sesuatu, maka kita perlu punya disiplin. Ada tidak perlu, tidak berarti harus dinikmati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bandingkan zaman kita dengan zaman nenek moyang kita, saudara-saudara, kita ini kan zaman yang affluent ya, saudara-saudara ya. Apapun ada. Sampai orang bilang, saudara-saudara ya, nenek moyang kita itu kelebihan waktu untuk menikmati sedikit hal. Kita, saudara-saudara, kekurangan waktu untuk menikmati kelebihan hal, saudara-saudara Tuhan ya.
Nah, saudara perhatikan bedanya zaman kita dengan zaman orang tua kita, saudara-saudara, nenek moyang kita ya. Nah, orang tua kita, nenek kakek kita, saudara-saudara, mereka itu kekurangan waktu untuk kelebihan waktu untuk menikmati sedikit hal. Kita, saudara-saudara ya, sebaliknya, kita ini kekurangan waktu untuk menikmati banyak hal. Affluent. Saudara-saudara, banyak barang yang dulu dimasukkan, yang dulu termasuk barang mewah, sekarang udah barang biasa. Semua orang bisa. Dan murah lagi. Dimungkinkan sedemikian rupa, saudara-saudara, untuk beli barang yang sama dengan harga yang murah, supaya bisa dibeli semuanya. Tapi saudara-saudara, akhirnya apa yang terjadi dengan zaman seperti ini? Kita terbentuk, kalau ada, kenapa enggak? Kalau ada, kenapa enggak? Kalau ada, kenapa enggak? Kalau ada, kenapa enggak? Kalau pengen, kenapa enggak? Kalau enggak, kalau pengen, kenapa enggak? Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, justru hati dan justru semangat seperti itu yang buat kita rawan dengan dosa. Karena kalau kita selalu mengatakan, kalau pengen kenapa enggak? Kalau pengen kenapa enggak? Apalagi ada. Pengen ada kenapa enggak? Pengen ada kenapa enggak? Pengen ada kenapa enggak? Puasa melatih kita. Pengen ada, enggak. Saudara-saudara, Yesus kan mengatakan itu waktu dia berpuasa kan? Waktu setan datang mencobai dia, lapar, ubahlah batu menjadi roti. Pengen, bisa enggak? Bisa. Saudara-saudara, kalau setan datang sama saya, masalahnya yang kedua, saudara-saudara ya. Pengen nggak? Pengen. Bisa? Enggak. Saudara-saudara ya, ubahlah batu ini menjadi roti. Ya pengen sih. Ya, kalau dari tadi juga bisa, sudah saya ubah, nggak kamu suruh pun. Masalahnya saya manusia. Ya, saya bilang sampai 100 kali pun batu nggak akan jadi roti. Ya, kamu gak usah ngajarin saya. Lapar, pengen, ubahlah batu ini jadi roti. Ya, kalau saya disuruh setan, saudara-saudara, ya saya pengen banget. Ya, jangankan ubah satu, saya bikin toko roti di padang gurun ini, banyak batu. Tapi saudara-saudara, itu kan bukan pencobaannya saya ya. Kenapa? Untuk apa cobain saya dengan hal kayak ginian? Tapi saudara-saudara, itu pencobaan Yesus. Yesus anak Allah. Lapar. Sebagai manusia dia lapar, saudara-saudara. Dan sebagai, perhatikan, dia juga bisa. Pengen, bisa. Kenapa enggak? Apa kata Yesus? Manusia itu bukan hidup hanya dari roti. Saya pengen, saya bisa, tapi enggak. Latihan seperti ini dari mana? Dari puasa. Ada makanan, pengen makan, tapi hari ini enggak. Saya no dulu. Saya latih diri saya untuk itu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita nggak latih, ini repot. Ya, ini repot. Saudara-saudara, ada orang itu bilang, aduh, kenapa saya selingkuh sama si apa? Ya gimana lah, namanya juga kita laki-laki. Ya, kita ada kebutuhan, istri kayak gitu. Makanya, saya begini, bukan salah saya, istri saya itu. Saya pengen, saya bisa, kenapa enggak? Loh, kan bukan salah, itu kan kita manusia, Pak. Kita ada kebutuhan, loh. Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja. Kamu pengen? Kamu bisa? Enggak. Ya kita juga pengen kaya, Pak. Salah enggak? Kita juga manusia, kita butuh uang. Oh iya, silahkan. Butuh uang itu wajar. Pengen, bisa, korup. Well, mumpung ada jabatan, Pak. Ya, pengen, bisa, karena ada jabatan. Ya saudara-saudara, kalau dia nggak ada jabatan, pengen sih pengen. Siapa sih nggak pengen, saudara-saudara ya? Pengen nggak 2 miliar? Pengen, saudara-saudara ya. Tapi ya bukan pejabat. Ya, pengen sih, tapi bukan pejabat. Mau gimana 2 miliar? Korup apa 2 miliar kalau bukan pejabat, saudara-saudara? Pengen sih, tapi saya office boy. Saudara-saudara, office boy korupsi bisa 2 miliar, itu hebat juga. Korupsi apa ya? Tapi saudara-saudara, pengen, bisa. Kenapa enggak? Puasa itu melatih kita. Enggak semua yang kamu pengen, enggak semua yang kamu bisa harus kamu dapatkan. Saya tahan diri saya. Saudara-saudara, mari kita lihat 4 manfaat puasa. Yang pertama, puasa itu menumbuhkan kerendahan hati. Ya, saudara-saudara, dengan menahan diri makan untuk sementara, kita belajar untuk menyadari bahwa kita ini terbatas. Saudara-saudara, kalau kita nggak lapar ya, kita berpikir kita kuat. Lapar, baru tahu. Ngapain pun nggak sanggup. Itu yang pertama.
Saudara-saudara, waktu kenyang, kita akan merasa, saya bisa ngapain pun. Tapi waktu kita lapar, aduh, ya, ngapain pun nggak bisa. Itu namanya menumbuhkan kerendahan hati, bahwa kita sebenarnya cuma manusia. Yang kedua, berpuasa itu melatih penyangkalan diri. Pengen makan, bisa makan, nggak makan, menyangkal diri. Saudara-saudara, kalau untuk makanan saja saudara nggak bisa menyangkal diri, saya takut untuk apapun nggak bisa. Godaan makan saja pun saudara nggak bisa rem. Godaan apa yang saudara nggak bisa rem nanti? Maka saudara-saudara perhatikan ya, salah satu dari 7 dosa maut, nah kita belum bahas ini di P3RI saudara-saudara, kerakusan. Kerakusan, kalau yang pertama kan kesombongan, yang kedua itu mengenai keserakahan. Tapi saudara-saudara ada satu dosa maut, kerakusan, gluttony. Loh, kenapa urusan rakus jadi dosa maut? Memang salah kalau makan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ya, saudara-saudara, nanti akan saya bahas itu di bulan keberapa nggak tahu, saudara-saudara ya. 7 dosa maut. Salah satu itu kerakusan. Kenapa? Kenapa kerakusan dijadikan dosa maut? Ini kan cuma urusan makan, apa urusan dengan jiwa? Tapi saya mengerti, saudara-saudara. Orang yang tidak bisa mengendalikan dia mau makan apa, itu nanti nggak bisa mengendalikan saudara-saudara Tuhan akan apapun juga. Ada makan, saudara-saudara Tuhan. Loh, nggak bisa ada entar. Ada makan. Nanti apapun dia makan, saudara-saudara Tuhan. Itu kenapa dikatakan salah satu 7 dosa maut itu adalah kerakusan. Saudara-saudara, saya belajar dari Esau ya. Apa salahnya Esau? Esau salahnya di situ, saudara-saudara. Ya, nggak bisa nahan lapar. Hak kesulungan pun dia jual. Makanya saudara-saudara, Esau itu dibilang rakus. Ayo, kalau saudara tahu contoh 7 dosa maut, contoh dosa kerakusan yang paling jelas itu Esau. Loh, saudara-saudara, ini hak kesulungan ini nggak ternilai. Gimana ceritanya dijual dengan semangkuk kacang merah? Itu kan cuma satu penyebabnya, bukan kacang merahnya, saudara-saudara. Orangnya rakus ini memang. Loh, kalau orang yang bisa mengendalikan diri kan lapar. Ya, tapi nggak juga sampai jual hak kesulungan dong ya. Gimana gitu ya? Hak kesulungan dijual. Orang apa dia bilang, saudara-saudara? Ya sudah, untuk apa sih bisa hak kesulungan? Aku mau mati nih juga lah. Ini rakus ini. Rakus. Saudara-saudara, mari kita latihan untuk berpuasa. Yang ketiga, memperdalam doa. Nah, saudara-saudara, ini adalah manfaat khusus ya dalam berpuasa. Maka saudara-saudara, puasa itu selalu dikaitkan dengan doa. Makanya Yesus bicara mengenai puasa setelah doa. Kenapa saudara-saudara? Karena puasa itu adalah cara kita untuk bisa berdoa dengan benar. Mengapa kita butuh berpuasa? Supaya kita bisa berdoa dengan benar. Ya saudara-saudara, nah ada seorang penulis dari Puritan mengatakan begini, kalau doa itu menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah, maka puasa itu menunjukkan kita melepaskan kebergantungan kita pada diri. Saya ulangi saudara-saudara. Kalau berdoa itu menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah, maka puasa itu menunjukkan kita melepaskan kebergantungan kita pada diri. Kenapa? Dua ini nggak bisa dipisahkan memang. Orang yang bergantung pada diri, omong kosong dia bilang bergantung sama Allah. Nah, kalau doa itu bergantung kepada Allah, apa buktinya saudara tidak bergantung pada diri? Kalau enggak saudara-saudara akan jadi omong kosong semua itu. Saya bergantung sama Tuhan. Lah, tapi tangan saya pegang diri saya. Berpuasa itu adalah bentuk melepaskan kebergantungan pada diri. Sedangkan berdoa adalah bentuk kebergantungan kepada Allah. Maka untuk apa kita berpuasa? Supaya kita bisa berdoa dengan benar. Yang terakhir, mengungkapkan pertobatan. Saudara-saudara, berpuasa itu menunjukkan bahwa kita itu menyesali saudara-saudara dosa-dosa kita, dan seakan-akan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya lebih baik tidak makan daripada hubungan saya denganmu tidak dipulihkan. Itulah salah satu manfaat berpuasa, itu ekspresi dari pertobatan. Saudara dan saya pasti pernah gagal, tapi saudara-saudara saya tanya, saudara waktu gagal, saudara sebegitu inginkah kembali berbaikan dengan Tuhan? Sebegitu inginkah saudara kembali punya hubungan dipulihkan dengan Tuhan? Nah, apa artinya saudara begitu menyesal? Saudara akan berkata pada Tuhan, Tuhan, saya lebih baik tidak makan daripada hubungan saya dengan Tuhan tidak dipulihkan.
Hanya orang yang hatinya remuk waktu berbuat dosa yang akan seperti ini. Saudara sudah melukai Tuhan, tapi saudara bisa makan. Saudara Tuhan. Coba saudara perhatikan Daud. Dia sudah sadar betapa dia melukai Tuhan. Dia nggak makan. Dia nggak makan. Sampai anaknya mati, dia bilang, ya sudah. Ya sudah, baru dia makan. Saudara-saudara nih oleh Tuhan, inilah 4 manfaat berpuasa. Menumbuhkan kerendahan hati, melatih menyangkal diri, memperdalam doa, dan mengungkapkan pertobatan. Maka saudara-saudara, kita perlu secara pribadi memiliki disiplin. Memang tidak bisa berpuasa setiap hari, tapi saudara-saudara perlu juga ada saat-saat di mana saudara mengatakan hari ini saya mau berpuasa. Tapi masalah setengah harinya kah? Sepenuh harinya kah? Ya tidak makan kah? Atau tidak makan dan minum, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebenarnya kembali kepada saudara-saudara. Kembali kepada saudara-saudara. Tapi motivasinya apa? Longing for God. Saudara-saudara, John Piper menulis satu buku mengenai puasa, judulnya Hunger for God. Lapar akan Allah. Hunger for God. Karena dia mengatakan, waktu kita berpuasa, lapar kita akan makanan. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan kelaparan jiwa kita akan Allah. Saya ulangi saudara-saudara, waktu berpuasa, rasa lapar kita akan makanan adalah cara Tuhan menunjukkan lapar kita kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, siapa yang bisa berpuasa? Hanya orang yang longing for God. Orang yang tidak ada kerinduan akan Tuhan sulit berpuasa. Sulit berpuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa supaya kami memiliki disiplin di dalam berpuasa. Walaupun kami tidak selalu harus berpuasa setiap hari. Kami tidak perlu berpuasa setiap hari. Tapi kami perlu memiliki kedisiplinan. Dan itulah sebabnya kami perlu mengerti tentang puasa. Puasa yang benar. Puasa yang dimotivasi oleh karena kerinduan akan Allah. Kami berdoa supaya melalui firman Tuhan hari ini, kerohanian kami semakin hari diperbaharui. Menjadi orang Kristen yang bukan hanya terlihat dari luar, tapi benar-benar menjadi orang Kristen yang serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.